Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca yang budiman di shyflash.com. Selamat datang kembali di sudut gelap dunia, di mana bisikan angin membawa cerita-cerita yang mungkin lebih baik dibiarkan tidur. Malam ini, dengan setiap napas yang kita hembuskan, kita akan bersama-sama menyusuri sebuah desa yang tenang namun menyimpan teror yang menggelinding di antara bayangan-bayangan bambu. Pernahkah kalian merasakan sebuah tatapan? Bukan sekadar pandangan biasa, melainkan sebuah tatapan yang sepertinya menembus jiwa, meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus, seperti tinta di atas kertas basah. Di sebuah desa yang dikepung oleh kehijauan dan kesunyian, sebuah tatapan singkat telah membuka pintu menuju kutukan yang sudah lama tertidur. Sebuah kutukan yang berwujud kepala tanpa tubuh, yang menggelinding dan tertawa dengan senyuman mengerikan. Bersiaplah, karena kita akan memasuki desa Giriloyo, di mana senyuman bukanlah tanda kebahagiaan, tetapi awal dari sebuah malapetaka. Mari kita mulai kisah ini, dari awal, dari saat segalanya masih normal, sebelum senyuman itu datang. Desa Giriloyo adalah sebuah permata yang tersembunyi di lembah, di mana waktu seolah-olah mengalir dengan malas, seperti air sungai yang menggerus batu-batu halus selama berabad-abad. Aku, Bima, telah menghabiskan 25 tahun hidupku di sini, di bawah naungan perbukitan yang hijau dan udara pegunungan yang segar. Kehidupan kami sederhana, diukur dari siklus menanam dan memanen di ladang singkong dan kebun sayur milik keluarga. Malam hari biasanya diisi dengan kehangatan, berkumpul di balai desa atau sekadar duduk di teras rumah, menikmati dinginnya malam sambil menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit yang jernih. Tapi, ketenangan yang kami nikmati itu mulai retak, seperti kaca yang ditimbu batu kecil, 3 bulan yang lalu. Semuanya dimulai dari desas-desus tentang sesuatu yang menggelinding di tanjakan dekat kebun singkong milik Pak Wijaya. Awalnya, itu hanya bisik-bisik di antara para ibu yang mencuci di sungai atau para bapak yang berkumpul di warung kopi. Beberapa warga yang pulang larut malam dari kota mengaku melihat sesuatu yang aneh. Mereka menggambarkannya sebagai benda bulat dan pucat yang bergerak sendiri di jalan setapak. Beberapa menyebutnya seperti kelapa, tapi bukan kelapa, karena benda itu memiliki wajah, sebuah kepala botak dengan senyuman yang melebar tidak wajar, mata yang kosong tanpa cahaya, dan deretan gigi yang tajam mengintip dari balik bibirnya. Benda itu menggelinding dengan cepat di jalan tanah, sambil mengeluarkan suara tawa ringan dan renyah, yang warga sebut pringis. Dari situ, lahirlah nama yang membuat semua anak di desa ini berlari masuk ke dalam rumah saat maghrib tiba, gelundung pringis. Aku, dengan logikaku sebagai pemuda yang tidak percaya pada tahayul, langsung menepisnya. Mungkin itu hanya ilusi karena kelelahan, kataku pada Gito, sahabatku. Atau mungkin babi hutan yang terguling menuruni bukit. Tapi, cerita itu terus berulang, dan saksinya semakin banyak, dari tukang ojek yang pulang tengah malam hingga pasangan muda yang baru pulang kencan. Setiap cerita memiliki detail yang sama, kepala botak, senyuman lebar, dan suara tawa, pringis, yang menggigit dingin. Ketakutan itu menjadi nyata ketika Pak Hadi, tetua desa yang biasanya tegas dan berwibawa, menjadi salah satu yang mengonfirmasi keberadaannya. Ia bercerita dengan suara bergetar saat pertemuan warga di balai desa, wajahnya yang biasanya kini pucat pasi. Aku melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, katanya, matanya menatap kosong ke arah dinding. Kepala itu botak licin, seperti batu kali yang digosok sampai mengkilap. Ia menggelinding menuruni tanjakan dekat rumah Pak Wijaya, lalu berhenti sejenak. Ia menatapku, dan ia tersenyum. Oh, Tuhan, senyuman itu membuat darahku membeku di pembuluh. Sejak malam itu, rasa takut yang nyata mulai menjalar seperti penyakit menular di desa Giriloyo. Ronda malam yang biasanya menjadi ajang kumpul para pemuda, bercanda dan berbagi cerita, mulai sepi. Satu persatu,
mereka mengundurkan diri dengan alasan yang beragam. Alasan yang paling populer dan paling tidak masuk akal adalah sakit gigi. Maaf, Pak, gigi saya cenut-cenut. Kalau siang hilang, tapi malam kumat, begitu alasan yang diulang-ulang oleh hampir semua pemuda. Aku masih bertahan dalam kelompok ronda, lebih karena rasa tanggung jawab yang ditanamkan ayahku daripada karena keberanian. Tapi, jumlah kami semakin menyusut. Hanya tinggal aku, Gito, dan Surya yang masih bersedia berpatroli. Bahkan para hansip, yang seharusnya menjadi penjaga keamanan desa, lebih memilih tinggal di pos sambil berpura-pura sakit atau tertidur pulas. Suasana desa berubah drastis. Malam hari yang dulu ramai dengan suara jangkrik dan obrolan warga di teras, kini menjadi sunyi yang mencekam. Jendela-jendela rumah ditutup rapat sebelum matahari terbenam, dan lampu-lampu dimatikan lebih awal, seolah-olah kegelapan adalah seekor binatang buas yang harus dihindari. Ibuku, seorang wanita yang penuh kasih, mulai sering mengingatkanku dengan wajah khawatir. Bima, jangan nekat lewat alas bambu kuning sendirian, ya nak. Kalau terpaksa, cari teman. Jangan anggap enteng omongan orang. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku masih meragukan keberadaan makhluk itu. Bagiku, ketakutan warga mungkin hanya akibat imajinasi yang dikobarkan oleh cerita turun-temurun. Tapi, sesuatu di dalam naluriku mulai merasa tidak nyaman. Aku memperhatikan bagaimana anak-anak tidak lagi bermain petak umpet di bawah pohon beringin setelah maghrib, dan bagaimana para ibu dengan cepat menarik anak-anak mereka ke dalam rumah jika ada suara aneh yang terdengar kejauhan. Pada suatu sore, aku membantu orang tuaku memanen singkong di ladang yang letaknya agak jauh dari pemukiman, di dekat perbatasan hutan. Kami bekerja keras sampai matahari hampir tenggelam, dan karena aku masih harus membersihkan peralatan pertanian, orang tuaku pulang lebih dulu. Pulang segera, ya, nak. Jangan lama-lama, pesan ayahku sambil menepuk bahuku. Aku menyelesaikan pekerjaan, dan ketika aku melihat ke langit, warna jingga sudah berubah menjadi ungu gelap, pertanda malam akan segera tiba. Aku segera berjalan kaki menuju rumah, melewati jalan setapak yang sepi yang biasa aku lalui. Di sanalah, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak beres, angin yang tiba-tiba berhenti bertiup, dan kesunyian yang terlalu pekat, seolah-olah alam sedang menahan napas. Tapi, aku mengabaikannya. Aku masih yakin bahwa semua ini hanyalah sugesti. Namun, aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan akan menghantui hidupku. Selama beberapa minggu setelah penampakan yang dikonfirmasi oleh Pak Hadi, desa Giriloyo seperti berubah wajah. Ketakutan tidak lagi menjadi sekadar desas-desus di balai desa, tetapi telah berubah menjadi epidemi diam-diam yang melumpuhkan kehidupan sosial kami. Aku mengamati perubahan itu dari hari ke hari, sebagai bagian dari kelompok ronda yang semakin menipis. Gito, sahabatku sejak kecil, mulai sering absen dengan alasan yang samar-samar. Bim, maaf, aku harus jaga ibu. Dia lagi tidak enak badan, katanya, padahal aku tahu seminggu yang lalu aku melihat ibunya sehat-sehat saja, bahkan ikut arisan. Surya, yang lain, lebih blak-blakan. Aku nggak mau mati konyol karena dikejar kepala botak, Bim. Lebih baik aku dianggap pengecut seumur hidup daripada jadi korban berikutnya. Pos ronda yang dulu ramai dengan suara tawa dan cerita-cerita lucu, kini hanya diisi olehku sendiri, kadang-kadang ditemani Mbah Jojo, seorang kakek tua yang keras kepala dan mengaku tidak percaya pada tahayul. Bodoh, semua itu hanya cerita orang-orang yang takut gelap, gumamnya sambil menghisap rokok kreteknya yang tidak pernah padam. Tapi, bahkan Mbah Jojo tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Suara-suara aneh mulai sering terdengar di malam hari, bunyi seperti batu besar yang berguling di jalan tanah, atau seperti sesuatu yang ditarik di atas tumpukan daun kering. Suara itu tidak konsisten, kadang terdengar dekat, seolah di belakang telinga, kadang terdengar jauh, samar-samar di kejauhan,
tetapi selalu berhenti tiba-tiba ketika kami berusaha mencari sumbernya. Warga desa mulai mengadakan pertemuan darurat di balai desa hampir setiap malam. Kepala Desa Slamet, seorang pria yang berusaha keras terlihat tenang, mencoba menenangkan situasi. Kita tidak boleh terhasut oleh cerita-cerita tidak jelas. Mungkin itu hanya hewan liar, atau mungkin angin kencang yang membawa benda bulat dari atas bukit, katanya dengan suara yang tidak terlalu meyakinkan, bahkan terdengar ragu. Namun, bukti-bukti aneh mulai bermunculkan. Beberapa warga menemukan jejak-jejak aneh di tanah liat, bekas seperti sesuatu yang bulat dan berat yang menggelinding, tetapi tidak ada jejak kaki atau jejak roda di sekitarnya. Lalu, ada laporan tentang ternak yang menjadi gelisah di malam hari, bahkan beberapa ayam mati tanpa sebab yang jelas, lehernya seperti terjepit oleh sesuatu yang kuat dan dingin. Aku sendiri mulai merasakan tekanan yang berat. Ibuku semakin sering membawakan jimat dan air doa dari kiai desa. Ini untuk perlindungan, nak. Simpan di saku celanamu, jangan pernah lepas, pintanya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku menerimanya dengan enggan, lebih untuk menenangkannya daripada karena aku percaya. Tapi, di sudut hatiku yang paling dalam, keraguanku mulai goyah. Pada suatu malam, saat aku berjaga sendirian di pos ronda, aku mendengar suara itu dengan jelas sekali, grok, 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 seperti batu besar yang berguling perlahan di jalan berbatu. Suara itu semakin dekat, pelan tapi teratur, ritmis. Aku mengambil senter yang besar dan menyorot ke arah sumber suara dengan tangan gemetar. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat dan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Lalu, suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara tawa kecil, cingak, cingak, pendek dan tajam, seperti anak nakal yang berhasil mengerjai seseorang. Aku merasa bulu kudukku berdiri. Aku cepat-cepat masuk ke dalam pos dan mengunci pintu dari dalam, jantungku berdebar kencang seperti mau copot. Malam itu, aku tidak berani keluar sampai fajar menyingsin. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Gito dan Surya. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Kamu juga mendengarnya? Tanya Gito dengan suara serak. Ternyata, mereka juga mengalami hal serupa di malam-malam sebelumnya, tetapi tidak berani mengaku karena takut dianggap penakut oleh yang lain. Ini semakin serius, Bim, gumam Surya sambil menatap kopinya. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa biarkan desa kita terus seperti ini. Tapi, apa yang bisa kami lakukan? Melaporkan ke polisi? Mereka pasti akan menertawakan kami dan menganggap kami gila. Mencari dukun, itu bisa membuat panik semakin menjadi dan mungkin justru memperburuk keadaan. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sejarah desa. Apakah ada cerita serupa di masa lalu yang bisa memberi kami petunjuk? Mbah Jojo, meski keras kepala dan suka mengelak, ternyata menyimpan pengetahuan yang dalam. Dulu, waktu aku masih muda, sekitar 50 tahun yang lalu, ada cerita tentang orang yang hilang secara misterius di sekitar alas bambu kuning, katanya sambil memandang jauh. Orang itu adalah seorang pencuri yang terkenal kejam, tidak segan-segan melukai korbannya. Konon, dia dibunuh oleh warga yang sudah tidak tahan lagi dengan ulahnya, dan kepalanya dipenggal lalu dibuang ke dalam hutan bambu. Sejak saat itu, kadang-kadang ada yang melaporkan melihat kepala yang berguling di malam hari, tapi tidak pernah seintens dan seseram sekarang. Cerita itu membuat kami bertiga merinding. Apakah gelundung pringis adalah arwah penasaran dari pencuri itu? Atau ada sesuatu yang lain yang lebih gelap? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ketakutan kami memiliki akar yang dalam, dan itu tidak akan hilang dengan mudah. Desa Giriloyo telah berubah selamanya, dan aku merasa bahwa suatu hari nanti, aku akan berhadapan langsung dengan sumber teror ini. Aku hanya berharap saat itu tidak datang terlalu cepat. Meskipun ketegangan yang mencekam menyelimuti desa Giriloyo, kehidupan harus terus berjalan. Aku, Bima,
masih memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tua mengurus ladang. Ladang singkong kami letaknya agak jauh, di perbatasan hutan kecil yang di belakangnya terdapat alas bambu kuning, sebuah hutan bambu yang luas dan lebat. Kebun bambu itu sendiri adalah tempat yang sering aku lewati sejak kecil, sebuah jalan pintas yang mempersingkat perjalanan menuju ladang. Dulu, tempat itu adalah favoritku, rimbun, sejuk, dan penuh dengan suara alam yang menenangkan. Tapi, sejak cerita gelundung pringis merebak, alas bambu kuning berubah menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang, terutama setelah matahari terbenam dan bayangan mulai memanjang. Hari itu, seperti biasa, aku berangkat ke ladang pagi-pagi buta. Aku ditemani oleh Gito, yang meski sering absen ronda, masih bersedia membantuku bekerja di siang hari. Kami bercakap-cakap tentang rencana mendirikan koperasi tani, hal-hal normal yang kami coba gunakan untuk mengalihkan pikiran dari teror malam yang mengintai. Kalau kita bisa dapat pinjaman modal dari bank desa, kita bisa kembangkan tanaman cabai. Harganya lagi bagus banget sekarang, kata Gito dengan semangat, matanya berbinar-binar. Aku mengangguk, sambil mencoba fokus pada pekerjaan mencabut gulma. Tapi, pikiranku sesekali melayang ke cerita Mbah Jojo tentang pencuri yang dipenggal 50 tahun lalu. Apakah ada hubungannya dengan alas bambu kuning? Apakah itu tempatnya dia dibunuh? Aku tidak berani bertanya lebih jauh pada Mbah Jojo, takut jawabannya akan lebih mengerikan dari yang aku bayangkan. Sepanjang hari, kami bekerja keras di bawah terik matahari. Panen singkong kali ini cukup melimpah, dan kami harus memastikan semua terkumpul dengan rapi sebelum dijual ke pengepul yang akan datang besok pagi. Karena banyaknya pekerjaan, tanpa terasa matahari sudah mulai condong ke barat, meninggalkan warna jingga kemerahan di langit. Gito harus pulang lebih awal karena ada keperluan keluarga mendadak, jadi aku menyelesaikan sisa pekerjaan sendirian. Aku mengikat ikatan terakhir karung singkong ketika langit sudah berubah menjadi oranye tua. Ah, sudah sore, gumamku pada diri sendiri. Aku segera membereskan peralatan dan memutuskan untuk pulang melalui jalan biasa, melewati alas bambu kuning. Walaupun ada rasa was-was yang menggelayut di hati, aku berpikir bahwa selama masih ada cahaya senja, tidak apa-apa. Lagi pula, jalan itu lebih dekat, dan aku sangat lelah dan ingin segera sampai di rumah. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah sangat aku kenal, diapit oleh ratusan batang bambu yang menjulang tinggi. Suara dedaunan bambu yang bergesekan lembut tertiup angin sore menciptakan irama yang menenangkan. Namun, semakin aku masuk ke dalam hutan, suasana semakin hening. Bahkan suara burung gereja dan jangkrik yang biasanya ramai seolah-olah menghilang entah kemana. Aku mempercepat langkah, sambil bersiul kecil untuk menenangkan diri, mencoba mengisi kesunyian yang semakin pekat. Hanya beberapa ratus meter lagi, bisikku dalam hati, mencoba memberi semangat pada diri sendiri. Aku sudah melihat ujung kebun, di mana jalan menuju pemukiman mulai terlihat, di mana cahaya lampu rumah mulai bermunculan seperti bintang-bintang kecil. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu yang aneh di antara batang-batang bambu yang tegak lurus. Di sana, ada sebuah benda bulat berwarna coklat gelap yang tergantung di dahan bambu yang rendah dan melengkung. Lah, kok ada kelapa di pohon bambu? Gumamku heran, menghentikan langkahku. Bambu tidak berbuah kelapa, dan tidak mungkin ada orang yang dengan sengaja meletakkan kelapa di dahan seperti itu. Rasa penasaran yang kuat muncul, mengalahkan rasa was-wasku sesaat. Aku mendekat, mencoba melihat lebih jelas dengan menyipitkan mata. Benda itu memang berbentuk seperti kelapa gundul, tetapi permukaannya terlihat terlalu halus, hampir seperti kulit kepala manusia yang botak dan licin. Aku mengernyitkan dahi, berusaha memahami apa yang aku lihat. Saat itu juga, angin berhembus pelan, dan benda itu bergerak, bukan jatuh, tetapi mulai menggelinding sendiri di atas dahan, lalu turun ke tanah dengan lembut tanpa suara, dan terus menggelinding perlahan ke arahku. Aku membeku di tempat. Ini tidak mungkin.
Kelapa tidak bisa menggelinding sendiri di tanah yang relatif datar tanpa dorongan. Tapi, benda itu terus bergerak, pelan tapi pasti, mendekati sepatuku yang tertanam di tanah liat. Jantungku berdegup kencang, seperti dipukul-pukul dari dalam. Aku mencoba melangkah mundur, tetapi kakiku seperti tertanam di tanah, berat sekali untuk diangkat. Benda itu berhenti tepat di depan sepatuku. Aku menatapnya, dan dalam sekejap, permukaannya berubah. Warna coklatnya memudar, menjadi pucat seperti kulit manusia yang tidak pernah terkena matahari. Lalu terbentuklah fitur-fitur wajah, sepasang mata hitam pekat yang kosong tanpa pancaran cahaya, hidung yang rata, dan sebuah mulut yang merekah perlahan, menunjukkan deretan gigi kuning yang tajam dan runcing. Itu adalah kepala botak, persis seperti yang diceritakan warga. Dan ia tersenyum padaku. Hah, apa itu? Teriakku dalam hati, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Kepala itu masih tersenyum, senyuman yang tidak sampai ke matanya, senyuman yang penuh dengan niat jahat dan kekejaman. Lalu, dengan suara parau yang serak dan serak, seolah keluar dari dalam tanah, ia berkata, "Ringis, Ringis, lihat aku, lihat aku." Aku langsung berbalik dan lari sekuat tenaga. Kakiku melesat, menerobos rimbunan bambu tanpa peduli duri dan daun tajam yang mencakar kulitku. Napasku terputus-putus, dadaku terasa panas, tapi aku tidak berani berhenti atau menoleh ke belakang. Dari belakang, aku mendengar suara berguling yang cepat, semakin dekat, diselingi tawa cingak yang terus memanggil namaku, atau mungkin itu hanya imajinasiku yang ketakutan. "Bima, lihat aku, Bima." Aku tidak menoleh. Aku terus berlari sampai akhirnya mencapai ujung kebun dan melihat cahaya lampu rumah terdekat yang hangat. Barulah aku berani melirik ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan bambu yang bergoyang lembut ditiup angin malam. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar hebat, keringat dingin membasahi baju kerjaku. Aku baru saja bertemu dengan gelundung Pringis. Dan sesuatu dalam diriku tahu, ini bukan akhir. Ini mungkin baru permulaan. Aku tidak ingat bagaimana akhirnya aku bisa sampai di rumah. Yang aku ingat hanyalah aku membuka pintu dengan gemetar, wajahku pucat, dan mataku melotot karena ketakutan. Aku langsung bersembunyi di kamarku, mengunci pintu dari dalam, dan bersandar di pintu sambil menarik napas tersengal-sengal. Orang tuaku terkejut melihat keadaanku yang berantakan dan ketakutan. Ayahku menatapku dengan wajah khawatir, sementara ibuku segera mengambil air dingin dan kain untuk membersihkan keringat di wajahku yang basah kuyup. "Tenang, nak, apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan," kata ayahku dengan suara yang lembut, mencoba menenangkanku. Tapi, lidahku seperti terkunci. Bagaimana aku bisa menggambarkan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Kepala botak yang menggelinding dan berbicara? Mereka pasti akan mengira aku stres atau mengalami halusinasi karena terlalu lelah bekerja. Malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Setiap kali aku menutup mata, bayangan kepala itu muncul dengan jelas, dengan senyuman lebar dan mata kosongnya yang menatapku. Suara, "Ringis, Ringis," terus bergema di telingaku, bahkan saat tidak ada suara apapun di kamar. Aku berkeringat dingin, dan tubuhku mulai terasa tidak enak, seperti ada yang salah di dalamnya. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala pusing berputar dan demam yang tinggi. Ibuku mengukur suhu tubuhku dengan termometer yang ada di rumah, 38,5 derajat Celcius. "Kamu kecapean, nak, istirahat saja hari ini, jangan ke ladang dulu," katanya sambil menyelimutiku. Tapi, aku tahu ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang salah dalam diriku. Sejak kejadian di alas bambu kuning, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Bukan dalam arti fisik, tetapi sebuah kehadiran yang selalu terasa di sekelilingku, terutama ketika senja mulai tiba dan cahaya matahari mulai memudar. Hari-hari berikutnya, kondisiku semakin memburuk. Demam datang dan pergi tanpa pola yang jelas, kadang siang, kadang malam.
Napasku sering terasa berat, seperti ada beban yang sangat berat di dadaku. Dan yang paling mengganggu adalah mataku. Setiap kali aku bercermin, aku melihat bayangan ketakutan yang sangat dalam di mataku. Seolah-olah aku telah menyaksikan sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Aku menjadi mudah terkejut, dan konsentrasiku buyar. Bahkan suara daun kering yang terinjak kaki bisa membuatku melompat kaget. Orang tuaku membawaku ke puskesmas terdekat, tetapi dokter tidak menemukan penyakit yang spesifik setelah memeriksaku. Mungkin hanya kelelahan fisik dan stres akut. Coba banyak istirahat dan konsumsi makanan bergizi. Minum vitamin juga, saran dokter dengan ramah. Tapi, aku tahu ini lebih dari itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan. Pada suatu senja, ketika cahaya matahari mulai memudar menjadi oranye dan udara menjadi dingin, aku duduk sendirian di teras rumah, mencoba menikmati angin sore. Semua orang di dalam rumah sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tiba-tiba, aku mendengar suara itu lagi, grok, 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 pelan tapi teratur, seperti sesuatu yang bulat berguling di jalan tanah di depan rumahku. Aku menatap ke arah suara dengan mata melotot, tetapi tidak melihat apa-apa. Suara itu berhenti, lalu disusul oleh bisikan yang serak dan dingin, lihat aku. Aku mengunci rapat bibirku, berusaha tidak bereaksi, menahan napas. Tapi, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu, sebuah bayangan bulat yang bergerak cepat di balik pagar bambu rumahku. Aku tidak berani mengejarnya atau berteriak. Aku hanya duduk diam, tubuh kaku, sampai akhirnya ibuku memanggilku untuk makan malam. Sejak malam kejadian di alas bambu kuning, Desa Giriloyo tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Warga lain juga mulai melaporkan suara aneh di malam hari. Bunyinya seperti kelapa jatuh dari pohon yang tinggi, tetapi tidak ada pohon kelapa di sekitar sana. Kadang-kadang, suara itu terdengar di atap rumah atau berguling di jalan depan rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Beberapa warga yang berani mengintip dari jendela dengan hati-hati mengaku tidak melihat apa-apa. Hanya ada jejak bulat yang aneh di tanah basah, seperti bekas sesuatu yang berat dan basah. Ketakutan telah mencapai puncaknya. Beberapa keluarga bahkan memutuskan untuk mengungsi sementara waktu ke rumah saudara di kota, tidak tahan lagi dengan teror yang setiap malam menghantui mereka. Aku sendiri merasa semakin terperangkap. Aku tidak bisa lari dari desa karena tanggung jawab pada orang tuaku yang sudah tua dan ladang yang merupakan sumber penghidupan kami. Tapi, setiap hari adalah siksaan batin. Aku mulai mengalami mimpi buruk yang berulang setiap malam. Aku berlari tanpa henti di alas bambu kuning yang tidak pernah berakhir, dikejar oleh kepala botak yang terus tertawa dengan pringis-nya. Dan setiap kali aku menoleh, wajah itu semakin dekat. Hingga akhirnya aku terbangun dengan teriakan yang tertahan. Kondisi fisikku semakin lemah. Berat badanku turun drastis. Pakaianku terasa menggantung di tubuhku, dan lingkaran hitam di bawah mataku semakin dalam. Aku tahu, gelundung pringis tidak hanya mengikutiku, ia sedang menggerogoti jiwa dan ragaku, perlahan-lahan dari dalam. Dan yang paling menakutkan adalah, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Kadang-kadang, tanpa kusadari, bibirku merekah menjadi senyuman lebar, senyuman yang tidak wajar, hampir seperti senyuman kepala itu. Aku melihatnya di cermin kamar mandi, dan aku tidak mengenali diriku sendiri. Apakah aku sedang menjadi seperti dia? Pertanyaan itu menghantuiku siang dan malam, menambah beban di atas beban yang sudah aku pikul. Setelah hampir sebulan menderita secara fisik dan mental, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu sebelum aku kehilangan diriku sepenuhnya, sebelum senyuman itu menjadi permanen di wajahku. Aku menemui Mbah Jojo, satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah gelundung pringis dan yang tidak akan langsung menganggapku gila. Kakek tua itu tinggal di sebuah gubuk kecil yang sederhana di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun sayuran yang rapi. Aku menceritakan semua yang aku alami,
tanpa menyembunyikan detail sedikit pun, mulai dari penampakan di hutan bambu hingga senyuman aneh yang tak kusengaja. Aku berharap dia akan menertawakanku atau menganggapku hanya stres, tetapi dia tidak. Dia mendengarkan dengan serius, wajahnya yang keriput berkerut penuh konsentrasi, matanya menatap tajam ke dalam mataku. "Jadi, kamu sudah menatapnya," gumamnya setelah aku selesai bercerita dengan suara serak. "Itu yang paling berbahaya. Menurut cerita tua yang turun-temurun, siapapun yang menatap langsung wajah gelundung pringis akan membawa pulang kutukannya. Roh itu akan melekat padamu, perlahan-lahan mengambil alih hidupmu, menyerap energimu sampai tinggal kulit pembungkus." Aku merasa ngeri mendengarnya, dingin merayap di tulang punggungku. "Apa ada cara untuk menghentikannya, Bah?" tanyaku dengan suara bergetar, penuh harap. Bah Jojo menghela napas panjang, napas yang terasa berat dan penuh penyesalan. "Aku tidak tahu pasti, tapi mungkin kita harus mencari tahu asal-usulnya dulu. Cerita tentang pencuri yang dipenggal itu hanya sebagian kecilnya. Ada versi lain yang lebih gelap dan lebih berbahaya." Dia kemudian bercerita tentang seorang pria bernama Marwan, yang hidup sekitar 50 tahun yang lalu di desa ini. Marwan bukan sekadar pencuri biasa, dia adalah seorang dukun hitam yang menggunakan ilmunya yang hitam untuk mencelakai orang dan mencapai tujuannya. Dia sering mencuri bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi untuk mendapatkan barang-barang berharga yang akan dia gunakan dalam ritual-ritual jahatnya. Suatu hari, dia tertangkap basah saat mencuri pusaka desa, sebuah keris keramat yang konon memiliki kekuatan luar biasa dan disimpan dengan aman di balai desa. Warga yang sudah marah dan tidak sabar menangkapnya, dan dalam amuk masa yang brutal, dia dipenggal kepalanya. Kepalanya dipisahkan dari tubuhnya dan dibuang ke dalam alas bambu kuning, sementara tubuhnya dikubur di tempat yang terpisah di hutan jati di sebelah timur desa. Sejak saat itu, roh Marwan yang penuh dendam tidak bisa tenang. Kepalanya yang terpisah menjadi jelmaan jahat, menggelinding di malam hari untuk mencari korban baru, terutama mereka yang mencurigainya atau menantang keberadaannya. Tapi, mengapa sekarang dia muncul lagi setelah sekian lama diam? Tanyaku, masih mencoba memahami. Bah Jojo menggelengkan kepalanya perlahan. Mungkin ada yang mengganggu tempat peristirahatannya. Atau mungkin ada energi negatif di desa ini yang membangunkannya dari tidurnya. Aku pernah dengar dari kakekku bahwa gelundung pringis akan kembali jika ada ketidakseimbangan di antara warga, banyak kebencian, iri hati, atau pengkhianatan yang menguap ke udara. Aku berpikir sejenak, desa kami memang sedang tidak harmonis belakangan ini. Perselisihan kecil tentang batas ladang yang melebar, saling tuduh mencuri hasil panen, dan perpecahan karena ketakutan akan gelundung pringis itu sendiri. Mungkin itu yang memicunya, mungkin energi negatif itu adalah makanan baginya. Bah Jojo menyarankan agar aku mencari makam Marwan, atau lebih tepatnya, tempat tubuhnya dikubur. Kalau kita bisa menyatukan kembali kepalanya dengan tubuhnya, bahkan hanya secara simbolis, mungkin rohnya akan tenang dan berhenti mengganggu. Tapi, itu sangat berisiko. Kamu sudah diawasi olehnya. Dia tahu siapa kamu. Dia tidak akan membiarkanmu mengganggu kuburannya atau mengganggu rencananya. Aku merasa ngeri membayangkannya. Tetapi ini adalah satu-satunya harapanku untuk bisa hidup normal lagi. Aku meminta bantuan Gito dan Surya. Awalnya mereka menolak dengan keras. Wajah mereka pucat ketakutan. Tetapi setelah aku menjelaskan betapa seriusnya keadaanku, menunjukkan senyuman aneh yang tak kuduga di wajahku, mereka akhirnya setuju dengan berat. Kita sahabat, Bim. Kami tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian, kata Gito dengan tegas, matanya menunjukkan keberanian yang berusaha ia tunjukkan. Kami mulai mencari informasi tentang lokasi makam Marwan. Berdasarkan cerita Mbah Jojo, tubuhnya dikubur di pinggir hutan jati sengon di sebelah timur desa, sementara kepalanya, atau apa yang tersisa darinya, dibuang ke alas bambu kuning. Kami memutuskan untuk pergi ke lokasi kuburan tubuhnya terlebih dahulu,
pada siang hari bolong ketika matahari paling terik, berharap kekuatan roh jahat itu lebih lemah di bawah sinar matahari. Dengan membawa pacul, cangkul, dan beberapa jimat dari kiai desa yang kudapatkan dari ibuku, kami berangkat ke hutan jati. Perjalanan itu terasa seperti menuju medan perang yang tidak kami lihat. Aku bisa merasakan kehadiran itu mengikutiku, bahkan di siang hari yang terang. Kadang-kadang, dari kejauhan, di antara batang pohon jati yang besar, aku melihat bayangan bulat bergerak cepat, tetapi ketika aku menunjukkannya pada Gito dan Surya, mereka tidak melihat apa-apa. Itu hanya untukku. Gelundung Pringis memang sudah memilihku sebagai target utamanya, sebagai rumah barunya. Hutan kecil di timur desa Giriloyo tidak terlalu lebat, tetapi suasana di dalamnya terasa muram dan sunyi secara tidak wajar. Pepohonan jati dan sengon yang tinggi menjulang menghalangi sebagian besar sinar matahari, menciptakan bayangan-bayangan yang seolah-olah bergerak dan hidup di atas lantai hutan yang ditutupi daun-daun kering. Berdasarkan petunjuk Mbah Jojo, makam Marwan seharusnya berada di dekat sebuah batu besar yang berbentuk seperti kepala ular yang sedang memangsa. Kami berjalan hati-hati, saling berjaga, sambil memeriksa sekeliling dengan waspada. Aku membawa pacul, Gito membawa cangkul, dan Surya membawa tas berisi air minum serta beberapa jimat tambahan. Suasana sangat tegang, bahkan suara burung pun terdengar jarang. Setiap suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin membuat kami melompat kaget. Setelah sekitar setengah jam berjalan menyusuri jalan setapak yang tidak terawat, kami akhirnya menemukan batu besar itu. Bentuknya memang sangat aneh dan tidak alami, menyerupai kepala ular raksasa dengan mulut yang menganga. Di depan batu itu, ada gundukan tanah yang tidak alami, sedikit lebih tinggi dari tanah di sekitarnya, seperti sebuah kuburan yang sudah lama tidak terurus dan ditumbuhi semak belukar. Ini pasti tempatnya, bisikku, suaraku serak. Kami saling pandang, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu mulai menggali tanah dengan peralatan seadanya. Tanahnya keras dan penuh akar-akar pohon yang kuat, membuat pekerjaan kami menjadi lebih berat. Kami bergantian menggali, sementara yang lain berjaga-jaga. Mataku terus berkeliling, tidak bisa berhenti merasa bahwa kami sedang diawasi dengan tajam dari kejauhan. Kadang-kadang, dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara batang pohon, tetapi ketika aku fokus untuk melihatnya lebih jelas, tidak ada apa-apa. Setelah menggali sedalam sekitar 1 meter, pacul yang aku pegang tiba-tiba membentuk sesuatu yang keras dan berbunyi nyaring. Ada sesuatu di sini, seruku pada Gito dan Surya. Kami membersihkan tanah di sekitar benda itu dengan tangan dan cangkul kecil, dan yang muncul adalah sebuah peti kayu sederhana yang sudah sangat lapuk dimakan usia dan kelembaban. Peti itu kecil, seukuran peti mati untuk tubuh tanpa kepala, terasa sangat berat saat kami mencoba mengangkatnya sedikit. Jantungku berdebar kencang, campuran antara takut dan rasa ingin tahu yang kuat. Dengan gemetar, kami mengangkat peti itu perlahan ke atas tanah. Peti itu tidak dikunci, hanya ditutup oleh papan kayu yang sudah rapuh. Kami membukanya dengan hati-hati. Isinya membuat kami bertiga terkesiap dan terdiam. Tulang belulang manusia yang sudah berwarna coklat tua, tersusun rapi di dalam peti, tetapi yang membuat ngeri adalah tidak ada tengkorak kepala di sana. Di antara tulang-tulang itu, ada beberapa benda aneh, seutas manik-manik hitam yang pecah, potongan-potongan kain merah yang sudah membusuk, dan sebuah pisau kecil dari besi yang berkarat dan berbentuk aneh. Ini pasti milik Marwan, alat ritualnya, gumam Surya dengan suara pelan. Tiba-tiba, angin sejuk berhembus kencang dari arah yang tidak jelas, memutar daun-daun kering di sekitar kami dan menciptakan suara mendesis yang menyeramkan. Suhu udara turun drastis dalam sekejap, membuat kami menggigil kedinginan. Dari kejauhan, terdengar suara tawa Cingak yang sangat familiar, tawa yang sudah membuatku tidak bisa tidur berbulan-bulan. Dia datang, bisikku, panik mulai menyelimutiku. Kami harus cepat. Rencana kami adalah mengambil beberapa tulang sebagai
umpan untuk menarik perhatian gelundung pringis, lalu membawanya ke alas bambu kuning untuk disatukan dengan sisa kepalanya, atau setidaknya untuk melakukan ritual penenangan di sana. Aku mengambil sebuah tulang lengan yang terasa paling kuat dan menyimpannya dalam kain putih yang kubawa. Lalu, kami dengan cepat menutup kembali peti dan menimbunnya kembali dengan tanah, tidak sempurna, tapi cukup untuk menyembunyikannya. Kami bergegas meninggalkan tempat itu, tidak peduli dengan pacul dan cangkul yang kami tinggalkan. Perjalanan pulang terasa seperti dikejar-kejar oleh setan. Suara berguling yang khas terdengar di belakang kami, semakin dekat dan semakin kencang. Kami berlari sekuat tenaga, menerobos semak-semak tanpa mempedulikan duri dan cabang yang mencakar wajah dan tangan kami. Aku memegang erat tulang itu di dalam kain, merasakan energi dingin yang aneh dan tidak menyenangkan memancar darinya. Sesampainya di pinggir hutan, kami berhenti sejenak untuk menarik napas, dada kami terasa panas. Aku melihat ke belakang, dan di antara pepohonan yang gelap, aku melihatnya, kepala botak itu, melayang beberapa sentimeter di atas tanah, menatap kami dengan senyuman lebar yang penuh kebencian. Matanya yang kosong seolah-olah memancarkan amarah yang mendalam. Kembalikan, suara parau itu bergema langsung di dalam kepala kami, bukan melalui telinga, tetapi seperti pikiran yang dipaksakan. Kami tidak menunggu lagi. Kami lari menuju desa dengan nyalinya yang sudah muncrat. Tengah malam di alas bambu kuning adalah pemandangan yang paling menakutkan yang pernah aku lihat. Bulan purnama bersinar redup di balik awan tipis, memberikan cahaya keperakan yang justru membuat bayangan-bayangan yang dihasilkan oleh ratusan batang bambu terlihat lebih hidup dan bergerak. Batang-batang bambu berdiri seperti penjaga tinggi yang diam dan bisu, sementara angin malam berhembus pelan, menciptakan suara desisan yang seolah-olah adalah bisikan-bisikan jahat dari makhluk tak terlihat. Kami berempat, aku, Gito, Surya, dan Mbah Jojo, berdiri di tengah hutan, di dekat tempat aku pertama kali melihat gelundung pringis. Di tanah yang lembab, kami telah menyiapkan sebuah lingkaran perlindungan dari garam dan bunga kembang sepatu putih, sesuai petunjuk Mbah Jojo yang sangat detail. Di tengah lingkaran, kami meletakkan tulang lengan Marwan yang kubungkus dengan kain putih bersih. Mbah Jojo mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti. Suaranya rendah namun penuh wibawa, bergema di antara keheningan hutan. Aku memegang erat jimat dari kiai desa yang tergantung di leherku, berusaha menenangkan diri yang gemetar hebat. Gito dan Surya berdiri di belakangku, masing-masing memegang obor yang nyalanya bergoyang-goyang di terpa angin, menciptakan bayangan menari di sekitar kami. Suasana semakin mencekam. Aku bisa merasakan kehadiran itu semakin kuat, seperti tekanan di udara yang membuat napas menjadi berat dan sulit. Lalu, dari kejauhan, di antara rimbunan bambu yang gelap, terdengar suara berguling yang sudah sangat familiar. Grok, 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 pelan tapi pasti, mendekat. Dia datang, bisik Mbah Jojo tanpa menghentikan mantranya, suaranya terdengar tegang. Aku menatap ke arah suara, dan di antara bayangan-bayangan bambu, aku melihatnya. Kepala botak itu menggelinding dengan kecepatan sedang, mendekati lingkaran kami dengan percaya diri. Wajahnya yang pucat tampak lebih jelas di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip. Senyumannya lebar, matanya kosong, dan di sekelilingnya ada aura kegelapan yang terasa nyata dan dingin. Ia berhenti tepat di luar lingkaran garam, seolah-olah ada barier tak terlihat yang menghalanginya. Kembalikan milikku. Suaranya lagi terdengar di dalam kepala kami, kali ini lebih keras dan penuh amarah yang membara. Mbah Jojo meningkatkan volume mantranya, suaranya menguat dan terdengar lebih tegas. Aku mengambil botol kecil berisi air suci dari kiai dan memercikkannya ke arah kepala itu. Tetesan air itu seolah menguap sebelum menyentuh kulit pucatnya. Tetapi kepala itu sedikit menjauh, ekspresi senyumnya berubah menjadi kemarahan yang mengerikan. "Kamu tidak berhak," teriaknya. Kali ini suaranya terdengar jelas oleh semua orang, bukan hanya di dalam pikiran, membuat Gito dan Surya terjatuh karena kaget.
Mereka terlihat sangat ketakutan, tetapi mereka berhasil bangkit dan tetap berdiri di tempat, mencoba berdiri tegak. Aku mengambil tulang itu dan mengulurkannya ke arah kepala. Tangan aku masih gemetar. Kami ingin kamu tenang, Marwan. Kami ingin mengembalikanmu ke tempat semestinya, agar rohmu bisa damai, kataku dengan suara bergetar, berusaha terdengar berani. Kepala itu tertawa, tawa yang dingin, penuh ejekan, dan terdengar sangat jahat. Tenang, aku tidak akan pernah tenang. Aku telah dikhianati, dipenggal, dan dilupakan. Sekarang, aku akan mengambil semua yang dari kalian, dimulai dari dia yang sudah menatapku. Tiba-tiba, kepala itu melompat tinggi ke udara, melewati lingkaran garam seolah-olah itu bukan penghalang, dan langsung menuju ke arahku dengan kecepatan tinggi. Aku berusaha menghindar ke samping, tetapi terlambat. Kepala itu menghantam bahuku dengan keras, dan rasa sakit yang tajam dan dingin menyebar ke seluruh tubuhku. Aku terjatuh ke tanah, tulang yang kugenggam terlepas dan jatuh ke tanah lembab di dekatku. Kepala itu menggelinding cepat mendekati tulang itu, seolah-olah ingin menyatukannya dengan tubuhnya yang tidak ada. Tapi, alih-alih menyatu, tulang itu justru bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya redup. Mbah Jojo berteriak dengan suara yang lantang, jangan biarkan dia menyentuhnya. Itu akan memberinya kekuatan penuh di dunia ini. Gito dan Surya segera bereaksi. Mereka melemparkan obor mereka ke arah kepala itu, membuatnya menghindar sebentar karena apinya. Aku bangkit dengan susah payah, mengambil tulang itu kembali, dan sebuah ide muncul tiba-tiba di kepalaku. Aku berlari ke arah pusat hutan, di mana ada sebuah sumur tua yang sudah tidak terpakai sejak lama dan ditutupi oleh papan kayu yang sudah lapuk. Ikuti aku, teriakku pada yang lain. Kami semua berlari menuju sumur, sementara kepala itu mengejar dengan sangat cepat, melompat-lompat seperti bola yang dipantulkan di tanah. Sesampainya di sumur, aku membuka tutup kayu itu dengan susah payah dan melihat ke dalam. Gelap pekat, sangat dalam, dan bau tak sedap keluar darinya. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan segenap keberanian yang tersisa, aku berteriak, Marwan, ini untuk ketenangan desa, dan melemparkan tulang itu ke dalam kegelapan sumur. Kepala itu melayang di udara di tepi sumur, berusaha menangkap tulang itu di udara, tetapi terlambat. Tulang itu jatuh ke dalam kegelapan tanpa suara. Kepala itu berhenti di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan, dan untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya berubah dari kemarahan menjadi keputusasaan yang tragis. Lalu, dengan gerakan cepat seperti kilat, ia melompat ke dalam sumur, mengikuti tulangnya, menghilang ke dalam kegelapan abadi. Kami berdiri di tepi sumur, terengah-engah, mencoba menarik napas. Tidak ada suara apapun dari dalam sumur. Apakah ini sudah berakhir? Mbah Jojo mendekat, mengucapkan mantra penutup dengan khusyuk, lalu menaburkan garam dan bunga kembang sepatu ke dalam sumur. Kita harus menutup sumur ini selamanya, menyegelnya dengan baik, katanya dengan suara yang lega. Kami mengangguk. Malam itu, kami kembali ke desa dengan perasaan campur aduk, lega yang sangat besar, tetapi juga was-was yang masih tersisa. Apakah gelundung pringis benar-benar hilang? Atau ini hanya jeda sementara sebelum ia kembali dengan lebih kuat? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa bernapas dengan lega. Tapi, di sudut hatiku yang paling dalam, ada keraguan yang terus menggelitik. Apakah ini terlalu mudah? Hari-hari setelah konfrontasi mengerikan di alas bambu kuning, desa Giriloyo perlahan-lahan mulai kembali normal. Suara-suara aneh di malam hari berhenti total, dan tidak ada lagi laporan tentang penampakan gelundung pringis. Warga yang mengungsi ke kota mulai pulang satu persatu, dan kehidupan sosial yang sempat terhenti kembali aktif. Ronda malam dihidupkan kembali, dan kali ini, banyak pemuda yang bersedia bergabung tanpa rasa takut, bahkan dengan antusiasme baru. Aku, Bima, merasakan perubahan besar dalam diriku.
Demam dan sesak napas yang selama ini menghantuiku perlahan-lahan menghilang. Berat badanku mulai naik kembali, dan lingkaran hitam di bawah mataku memudar. Namun, ada sesuatu yang masih terasa berbeda, sebuah bekas luka yang tidak terlihat oleh mata. Aku sering bermimpi tentang sumur tua itu. Dalam mimpiku, aku berdiri di tepi sumur yang gelap, dan dari dalamnya, terdengar bisikan yang serak dan dingin, "Aku masih di sini, di dalam dirimu." Tapi, ketika aku bangun dengan keringat dingin, tidak ada yang terjadi di kamarku yang sunyi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sisa trauma, sebuah luka psikologis yang akan sembuh seiring waktu. Mbah Jojo juga mengatakan bahwa roh Marwan mungkin sudah tenang dan terkurung di dalam sumur, tetapi energinya yang hitam mungkin masih tersisa di sekitar sumur, dan sedikit telah menempel padaku. Dia menyarankan agar sumur itu ditimbun permanen dengan batu dan tanah, lalu di atasnya ditanami pohon besar sebagai penanda dan penyeimbang energi. Atas persetujuan seluruh warga, sumur itu akhirnya ditimbun dengan tanah dan tumpukan batu kali, lalu di atasnya ditanami sebuah pohon beringin yang kuat. Diharapkan, dengan begitu, tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan di sana lagi. Tapi, perubahan yang paling aneh dan paling mengganggu terjadi padaku adalah kebiasaan baruku. Sesekali, tanpa ku sadari sama sekali, aku tersenyum lebar, senyuman yang tidak wajar, hampir mirip dengan senyuman gelundung pringis. Aku melihatnya sekilas di cermin kamar mandi, dan meskipun aku segera menghentikannya dengan paksa, aku merasa ngeri yang sangat dalam. Apakah sebagian dari roh itu masih melekat padaku? Atau apakah ini hanya efek psikologis yang permanen? Aku tidak berani menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Gito dan Surya. Aku takut mereka akan menjauhiku, atau menganggapku sudah gila dan terkontaminasi selamanya. Selain itu, aku menjadi sangat sensitif terhadap suara berguling. Ketika ada buah kelapa jatuh dari pohon kebun tetangga, atau ketika anak-anak bermain bola di jalan, aku langsung merasa cemas yang tidak bisa aku kendalikan. Jantungku berdebar kencang, napasku memendek, dan aku harus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, sambil memegang jimat di leherku. Aku juga mulai menghindari alas bambu kuning sama sekali. Meskipun warga desa mengatakan tempat itu sudah aman dan beberapa bahkan sudah mulai melewatinya lagi di siang hari, aku tidak bisa memaksakan diri untuk masuk ke sana. Setiap kali aku harus melewatinya, aku memilih jalan memutar yang lebih jauh. Aku merasa ada yang mengawasiku dari antara rimbunan bambu, sebuah tatapan kosong yang penuh dendam. Pada suatu sore, sebulan setelah kejadian di sumur, aku sedang duduk di teras rumah, menikmati teh hangat buatan ibuku. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sangat familiar, grok, 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 pelan dan ritmis, dari arah jalan tanah di depan rumahku. Aku membeku. Cangkir tehku hampir terjatuh. Tidak mungkin, sumur sudah ditimbun dan disegel. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku, hanya suara kendaraan yang jauh atau mungkin aku hanya terlalu paranoid. Tapi, suara itu terus berlanjut, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pagar rumahku. Aku perlahan berdiri dan mendekati pagar dengan hati-hati, jantungku berdegup kencang. Tidak ada apa-apa, hanya jalan tanah yang kosong, disapu angin sore. Aku menghela napas lega, tapi lega itu hanya sesaat. Ketika aku berbalik, dari jendela kaca di ruang tamu, aku melihat bayangan diriku di kaca, dan bayangan itu tersenyum lebar. Senyuman yang sama persis dengan senyuman gelundung pringis, penuh dengan kejahatan. Aku terkesiap, dan bayangan itu segera hilang. Aku mulai berpikir bahwa mungkin pertarungan kami tidak sepenuhnya berhasil. Mungkin, dengan menatapnya langsung saat pertama kali, aku telah membuka pintu bagi roh itu untuk masuk ke dalam diriku, dan menutup sumur hanya mengurung fisiknya, tetapi tidak dengan pengaruhnya yang sudah tertanam kuat dalam jiwaku. Aku merasa seperti sedang berperang dengan diriku sendiri, dengan sebuah entitas asing yang mencoba menguasai tubuhku. Di satu sisi, aku ingin hidup normal dan damai, di sisi lain,
Ada dorongan aneh dan kuat untuk tersenyum lebar dan menikmati ketakutan orang lain, sebuah perasaan yang mengerikan yang tidak aku mengerti. Aku berusaha melawan dorongan itu dengan segala kekuatan, tetapi semakin aku melawan, semakin kuat ia muncul di saat-saat aku tidak siaga. Aku memutuskan untuk berkonsultasi secara pribadi dengan seorang kiai dari desa tetangga yang dikenal sangat ahli dalam menangani masalah spiritual. Di ruang tamu yang sederhana, aku menceritakan semua yang aku rasakan, termasuk senyuman aneh itu. Kiai itu mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian, lalu berkata dengan suara yang tenang dan bijaksana, "Anak muda, kamu telah terkontaminasi oleh energi hitam yang sangat kuat. Itu tidak mudah dihilangkan, mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi, selama kamu memegang kuat iman, niat baik, dan selalu berbuat positif, kamu bisa mengendalikannya. Jangan biarkan dia menguasaimu. Lakukanlah banyak ibadah, perbanyaklah sedekah, dan jangan pernah menuruti bisikan jahat itu, seberapapun menggodanya." Aku mengikuti sarannya dengan disiplin. Aku mulai rajin beribadah, membantu warga tanpa pamrih, dan berusaha selalu berpikir positif dalam segala hal. Perlahan-lahan, frekuensi senyuman aneh itu berkurang. Aku mulai bisa mengendalikan diri, meskipun kadang-kadang masih muncul di saat aku lelah atau stres. Tapi, aku tahu, pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Aku harus terus waspada sepanjang hidupku, karena sekali terpengaruh, jejaknya mungkin tidak pernah hilang sepenuhnya dari jiwaku. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan dengan gelundung pringis. Desa Giriloyo kini benar-benar berubah menjadi desa yang lebih baik. Warga telah belajar dari pengalaman pahit itu, dan mereka lebih menjaga kerukunan dan persatuan. Perselisihan kecil tentang batas ladang atau hasil panen kini diselesaikan dengan musyawarah di balai desa, dan kebencian lama berusaha dilupakan dan dimaafkan. Sumur tua di alas bambu kuning telah menjadi sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi rumput hijau dan di atasnya berdiri pohon beringin yang mulai besar dan rindang. Tempat itu dianggap keramat dan sakral, dan warga menghormatinya dengan tidak mengganggu atau bahkan berjalan terlalu dekat. Beberapa orang yang lebih tua sesekali membawa bunga dan menyalakan kemenyan di sana, berharap roh Marwan benar-benar telah menemukan ketenangannya di dalam kegelapan sumur yang disegel. Aku, Bima, telah menjalani hidup yang hampir normal. Aku menikah dengan Ratna, gadis cantik dari desa tetangga yang dengan sabar memahami pengalamanku dan mendukungku sepenuh hati. Kami memiliki seorang anak laki-laki yang sehat dan ceria, yang kuberi nama Bayu. Harapanku agar dia selalu dilindungi angin yang baik. Aku masih bertani, dan bersama Gito dan Surya, kami berhasil mendirikan koperasi tani yang cukup sukses dan membawa kemakmuran bagi beberapa warga. Secara fisik, aku sehat dan kuat. Demam dan sesak napas tidak pernah kembali lagi. Tapi, di dalam diriku, aku tahu bahwa luka batin itu belum sepenuhnya sembuh, mungkin tidak akan pernah. Aku masih sesekali bermimpi buruk tentang kepala yang tertawa, dan di saat-saat aku sangat lelah atau stres karena pekerjaan, aku masih merasakan dorongan lemah untuk tersenyum lebar yang tidak wajar. Tapi, sekarang aku bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Aku telah belajar untuk hidup berdampingan dengan bayangan masa lalu itu, seperti tetangga yang tidak diinginkan yang harus selalu diawasi. Pada suatu malam, aku terbangun karena suara hujan deras yang memukul atap rumah dengan keras. Aku melihat ke jendela kamar, dan kilat menyambar-nibar di langit gelap, menerangi kebun di belakang rumah sesaat. Dalam sekejap kilat, aku melihat sesuatu, sebuah bayangan bulat yang bergerak cepat di antara pohon-pohon kebun, lalu menghilang saat gelap kembali. Jantungku berdebar kencang. Tetapi aku menarik napas dalam-dalam dan mengingat nasihat Kiai. Itu hanya bayangan, Bima. Hanya imajinasi, bisikku pada diri sendiri berulang-ulang. Aku berusaha kembali tidur, memeluk istriku yang tidur nyenyak, tetapi telingaku menangkap suara lembut yang sangat samar, seperti bisikan yang dibawa angin. Aku masih di sini, menunggumu. Aku mengabaikannya, memejamkan mataku, dan berdoa.
Aku telah melalui ini berkali-kali, dan aku tahu bahwa memberi perhatian hanya akan memperkuat kehadirannya. Keesokan paginya, setelah hujan reda, aku pergi ke alas bambu kuning untuk pertama kalinya sejak sumur itu ditimbun. Aku berdiri di depan pohon beringin yang tumbuh subur dan kokoh. Udara segar setelah hujan, bau tanah basah, dan burung-burung berkicau dengan riang. Tidak ada kesan menyeramkan sama sekali, hanya kedamaian. Aku duduk di bawah pohon, merenung. Mungkin, gelundung pringis tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin, dia adalah bagian dari sejarah gelap desa ini, sebuah pengingat akan dosa masa lalu yang harus diakui dan diperbaiki oleh generasi penerus. Atau mungkin, dia masih terperangkok di dalam sumur yang gelap, tetapi energinya yang hitam kadang-kadang merembes keluar, memengaruhi mereka yang sensitif seperti aku, yang pernah menjadi wadahnya. Aku memutuskan untuk menerima bahwa beberapa hal tidak akan pernah bisa sepenuhnya hilang atau dilupakan. Teror itu telah mengajarkanku tentang keberanian sejati, tentang arti persahabatan yang tulus, dan tentang pentingnya menjaga harmoni di antara sesama. Aku tidak lagi takut pada gelundung pringis, karena aku telah menghadapinya secara langsung dan selamat. Tapi, aku juga tidak akan pernah meremehkannya. Aku akan terus waspada, dan aku akan mengajarkan pada anakku kelak untuk menghormati alam, sejarah, dan roh-roh leluhur, agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari. Desa Giriloyo kini damai, tetapi ketenangan itu rapuh, seperti kaca yang pernah retak parah. Meski sudah diperbaiki, garis retaknya tetap ada, terlihat jelas bagi yang tahu di mana mencarinya. Tapi, justru itulah yang membuat kami lebih berhati-hati dan lebih menghargai kedamaian yang kami miliki sekarang. Aku tidak tahu apakah gelundung pringis akan kembali suatu hari nanti, mungkin dalam wujud yang berbeda. Yang aku tahu, aku siap menghadapinya, karena aku telah belajar bahwa ketakutan terbesar bukanlah pada makhluk itu sendiri, tetapi pada kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Dan selama aku memegang erat kemanusiaanku, aku akan baik-baik saja. Aku berdiri, menyapu debu dari celanaku, dan berjalan pulang, meninggalkan alas bambu kuning dan pohon beringin di belakang. Langkahku mantap, hatiku tenang. Mungkin, inilah akhir dari kisahku dengan gelundung pringis, atau mungkin, hanya sebuah bab baru dalam hidupku yang harus kutulis dengan lebih bijaksana dan waspada. Yang pasti, aku tidak lagi menjadi korban yang ketakutan. Aku menjadi saksi, dan mungkin, penjaga rahasia yang harus tetap terkubur di dalam sumur tua itu. Dan itu cukup bagiku. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan cerita ini di Shyflash Channel dan bagi para pembaca di shyflash.com. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.